Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau boleh membangunkan kami dan kami boleh menikmati udara yang Tuhan beri pada kami hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tapi sebelum itu, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari ini. Ketuk dan bukakan hati kami, supaya kami mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah ada dan siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali manusia merasa bahwa ketika diperhadapkan dengan penderitaan, dunia seolah tidak baik-baik saja. Ada anggapan yang keliru bahwa orang yang menderita tidak bisa menghasilkan hal bermanfaat buat orang lain. Seolah-olah penderitaan mematikan daya juang dan daya cipta seseorang. Tetapi firman Tuhan pada kita hari ini berbeda. Pengalaman iman yang dialami oleh Paulus dan Silas mengatakan bahwa penderitaan bukan suatu hal yang perlu disedihkan. Mereka yang adalah dua orang yang kompak dan gigih memberitakan Injil Kristus, ketika mereka sampai di Filipi dan melakukan tugas memberitakan Injil, mereka ditangkap, mereka dipukuli dan dijebloskan ke penjara. Mereka sudah kehilangan kebebasan dan juga secara fisik mengalami tindak kekerasan. Mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Begitu berat realita yang harus mereka hadapi. Tapi meskipun begitu, mereka tidak kehilangan semangat mereka. Mereka tidak membuat penderitaan itu seolah-olah menjadi beban bagi mereka. Penderitaan yang mereka rasakan tidak membuat mereka terpuruk. Penderitaan tersebut justru mereka obati dengan nyanyian dan doa. Suara puji-pujian dan doa mereka justru mampu menggugah semangat para nabi yang lain. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata melalui penderitaan kita dapat menguatkan orang lain yang juga merasakan hal yang sama dengan kita. Ternyata melalui penderitaan yang kita rasakan, kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ternyata penderitaan membuat kita semakin sadar bahwa penyertaan Tuhan bagi hidup kita begitu luar biasa. Melalui firman hari ini yang kita telah dengar, kita belajar bahwa sesungguhnya kita tetap bisa melakukan yang berguna meskipun dalam penderitaan kita. Kita tetap bisa melakukan hal-hal yang positif meskipun dalam kelemahan kita. Penderitaan itu menjadi sebuah batu lompatan meraih hal yang kita mungkin tidak pernah duga. Jika menderita saja masih bisa berkarya, tentu Bapak, Ibu, dan saya yang sedang sehat saat ini tidak menderita pun mampu melakukan karya yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagian dari kita mungkin tidak merasakan penderitaan seberat Paulus dan juga Silas. Tetapi setiap kita pasti akan menghadapi situasi-situasi yang tidak enak ke depannya. Ketika hal itu datang kepada kita, kekuatan yang kita punya ini hanya berasal daripada Allah yang setia. Semoga kita mampu untuk terus memuji dan memuliakan Allah dan memberi kita keberanian untuk menghadapi penderitaan yang menimpa kehidupan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami belajar melalui pengalaman iman Paulus dan Silas bahwa penderitaan bukan suatu hal yang perlu kami sedihkan.
penderitaan bukan suatu hal yang membuat kami menjadi patah semangat. Tetapi justru melalui penderitaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami, menjadi sebuah pembelajaran bagi hidup kami, bahwa kami mampu melakukan hal-hal yang berguna di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini, kami akan melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan yang berkati dan melindungi kami, supaya kami mampu melakukan aktivitas kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menuntun langkah hidup kami, supaya kami mampu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.